pada saat kuliah perdana kemarin, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi apa saja yang harus dipersiapkan, terus kemudian apa saja syarat-syarat bagi Bapak dan Ibu yang akan mengisi eh, dokumen RPL yang sudah Bapak Ibu download pada link yang sudah kami berikan, di mana kami memberikan tiga di antaranya filenya, yaitu salah satu di antaranya adalah dokumen RPL tersebut. Nah, nanti Ketua PSPPI akan memberikan Bapak dan Ibu apa saja yang harus Bapak Ibu isi di dokumen RPL-nya. Dan mohon izin untuk seluruhnya, untuk Bapak dan Ibu dapat melihat dokumen yang sudah Bapak Ibu isi atau yang sudah Bapak Ibu download. Baik, kita masuk kegiatan selanjutnya, Bapak dan Ibu, arahan dan juga pengisian, bagaimana teknik pengisian dan juga apa saja yang harus diisi yang akan disampaikan oleh Bapak Alexander Purba, dan kami juga akan share terkait dengan eh, dokumen RPL-nya. Nanti Bapak Alek akan eh, memberikan tips ya Bapak dan Ibu, memberikan arahan apa saja yang Bapak Ibu harus isi di tabel-tabel yang sudah ada di dokumen RPL-nya. Kepada Bapak Alexander Purba, mohon izin untuk dapat menyampaikan materi kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Trisha dan juga Bapak Ibu sekalian, dosen PSPP yang sudah bergabung terakhir tadi, Prof. Soehar dan juga sudah gabung di Zoom meeting. Tentunya juga Bapak Ibu mahasiswa yang kami banggakan. Silakan Bu Trisha, Mas Fajri ditampilkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Bu Trisha tadi, kami langsung saja menyampaikan langsung format isiannya. Kalau PPT sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu oleh Bu Ratna terkait dengan poin-poin. Baik, ini adalah cover bagian depan Bapak Ibu sekalian, dengan fontnya dan jenis hurufnya sudah langsung bisa dilihat. Lalu halaman pertama adalah sebelah kiri, lalu yang bagian dalamnya adalah yang sebelah kanan ini. Tentunya dengan besar logo-logonya nanti sudah langsung mengikuti saja template yang sudah ada ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oke. Lalu ini adalah eh, lembar pengesahan atau menyetujui. Mohon nanti Ibu cermati di bagian mana yang di bold dan bagian mana yang tidak. Ini masih sering kami menemukan. Tentu ketua adalah pembimbing satu ya Bapak dan Ibu. Ya. Lalu sekretaris adalah pembimbing dua. Lalu nanti penguji di bagian yang ketiga ini. Itu yang khususnya yang sebelah kanan. Jadi komisi pembimbing, pembimbing satu, lalu pembimbing dua, lalu ketua program studi, lalu yang sebelah kanan ini Bapak Ibu ada tim penguji ya. Jadi ketua adalah sekali lagi pembimbing satu ini sering masih berganti-ganti diisi. Bapak dan Ibu sekalian, nama dosen penguji nanti ditentukan saat Bapak dan Ibu ujian. Jadi dikosongkan saja dulu nanti karena prodi nanti yang akan menentukan siapa dosen pengujinya. Sehingga Pak Alex lalu kapan diuji, kapan diisi. Maaf, nanti setelah Bapak dan Ibu selesai ujian, ujian akhir profesi, lalu nanti tentu ada perbaikan pasca ujian sampai nanti mendapatkan ACC jilid ya Bapak dan Ibu. Nah, di situ nanti kemudian diisi dosen pengujinya dan tentunya dengan tanggal ujian. Jadi sekali lagi ketika Bapak dan Ibu ACC ujian, yang dosen penguji ini masih kosong dan tanggal ujian ini juga dikosongkan saja. Karena ini nanti setelah ujian kemudian diisi, itu intinya. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi ini kata pengantar, Bapak dan Ibu. Lalu ada ucapan terima kasih Bapak dan Ibu. Itu maksimum 10 nomor, tidak panjang-panjang. Ya, jadi ada yang kadang-kadang mengisi 20, jadi maksimum 10. Itu yang sebelah kanan itu daftar isi Bapak dan Ibu. Ini sudah mengikuti format yang baku dan terbaru dari PSPPI.
halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, kemudian konten isi dari bab 1 sampai dengan bab 7. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mulai eh, poinnya seperti yang sebagian Bu cerita tadi, ada bab 1 sampai bab 7 nanti Bapak dan Ibu. Ya, bab 1 adalah data pribadi, bab 7 nanti adalah pernyataan. Pernyataan bahwa semua yang diisi di sini adalah benar. Kemudian Bandar Lampung, bulan berapa, Bapak ujian, Bapak dan Ibu ujian, kemudian nanti nama, lalu di atas cerai di tangan di bab 7. Baik, langsung kita mulai dari bab 1, data pribadi. Yang pertama adalah umum, satu-satu maksudnya subbab satu-satu, ada nama, kemudian tempat dan tanggal lahir, NPM yang sudah dibagi Bapak dan Ibu ya. Kemudian jurusan jurusan saat S1. Loh, Pak Alex, saya S1-nya Teknik Elektro, S2-nya MM, S3-nya doktornya MPD yang diisi saat S1 Bapak dan Ibu ya. Nah, saat SD. Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, dan seterusnya. Lalu ada foto latar merah. Mohon di soft copy-nya saja yang di-attach dan Ibu ya. Foto latar merah. Lalu ada alamat, ada dua Bapak dan Ibu. Eh, karena Bapak dan Ibu memilih jalur RPL, tentunya juga bekerja pada lembaga. Loh, Pak Alex, saya mempunyai perusahaan sendiri ya. Silakan ditulis nanti perusahaan sendiri, apapun namanya, di yang sebelah kanan. Jadi ada alamat rumah, kemudian kabupaten kota, kemudian komunikasi, email, dan nomor telepon dan Ibu ya, baik rumah maupun kantor. Pak, saya usaha sendiri, konsultan personal, alamat saya dengan alamat rumah sama, ya tetap diisi sama dengan alamat rumah dan kantornya Bapak dan Ibu. Oke, kami kira di sini bisa kita ikuti. Lalu kita melanjut ke 1, 2 Bapak dan Ibu ya, pendidikan formal. Ada 5 kolom utama, nomor, kemudian nama perguruan tinggi dan seterusnya nanti Bapak dan Ibu. Lalu kolom yang ketiga adalah S1, S2, S3. Pak, saya hanya sampai S2 saja. Jadi nanti kolom S3 bisa dihapus ya Bapak dan Ibu. Tetapi lebar tabelnya tetap sama. Gitu. Pak, saya hanya S1 sampai S1 teknik mesin. Ya, silakan Bapak dan Ibu, tetapi eh, lembar kolomnya tidak menjadi setengah ya. Jadi boleh nanti dihapus S2 dan S3. Sekali lagi kami ingatkan ini, tetapi lebar tabelnya tetap sama seperti yang ada di template. Nama perguruan tinggi, kemudian fakultas, sampai nanti dengan yudisium atau wisuda diisi Bapak dan Ibu ya. Yang paling krusial kami sebutkan dan jelaskan di sini adalah biasanya nomor 8 dan nomor 9 Bapak dan Ibu ya. Judul tugas akhir atau tesis, disertasi, judul. Kemudian uraian singkat. Uraian singkat ini kurang lebih sama seperti menulis abstrak Bapak dan Ibu. Abstrak itu ya ini seperti yang disebutkan 150 sampai 200 kata. Masih sering kami menemukan uraian singkatnya atau judulnya lebih panjang daripada uraian singkat gitu ya. Mestinya tidak, gitu ya. Karena kalau abstrak itu covering atau include sedikit pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka atau literatur review, metodologi, analisis dan kesimpulan, gitu ya. Jadi jangan sampai sekali lagi judulnya lebih panjang daripada uraian ini, tentu bikin confuse juga nanti dosen pembimbing kok uraian singkatnya lebih pendek daripada judulnya gitu. Ya, 150 sampai 200 kata. Jadi sekali lagi di sana ada latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, metodologi, eh, hasil atau analisis dan kesimpulan. Oh, bisa 1 halaman, Pak. Nah, bisa saja ya dipadatkan saja menjadi maksimum 200 kata. Kalau
kalau lebih 220 kakak boleh saja, tapi jangan sekali lagi menjadi lebih panjang judulnya. Lalu nilai akademik rata-rata ya IPK tanya. Lalu tadi tanggal nanti saja Bapak dan Ibu di sesi bertanya ya supaya lebih lebih mantap nanti. Baik, 1.3 ya bab subbab 1.3 masih di bab satu, organisasi profesi dan organisasi lain yang dimasuki. Ya, kita mengingatkan kepada Bapak dan Ibu selalu nanti dimulai pada tahun yang paling baru ya Bapak dan Ibu ya. Tahun yang paling baru. Sering masih kami temui nomor satu Ikatan Sepeda Ontel Indonesia cabang Metro atau Ikatan Motor Besar Indonesia cabang Waikanan. Boleh saja ditambahkan, tetapi organisasi profesi yang utama dulu Bapak Ibu yang diisi itu. Jadi kalau yang lain tadi, yang secondary itu boleh di belakang gitu ya. Tapi yang utama dulu. Tentu nanti Bapak dan Ibu eh, sebelum kita workshop pengisian formulir aplikasi senior profesional harus menjadi anggota PI dulu ya, Persatuan Insinyur Indonesia. Salah satu ketua wakil ketua di pusat adalah Bu Despa, eh, Prodi Senior di PSPPI. Nanti juga akan menyampaikan apa sedikit materi barangkali. Nah, sehingga kita Bapak dan Ibu harus menjadi anggota PI nanti sebelum kita workshop formulir pengisian file. Jadi nanti bisa tentu yang diisi adalah Persatuan Insinyur Indonesia, lalu organisasi yang lain nanti yang masih berkaitan dengan profesi Bapak dan Ibu sekalian, lalu nanti boleh ditambahkan Ikatan Sepeda Ontel Indonesia dan seterusnya. Periodenya, ya kalau periode Bapak dan Ibu tentu ada awal sampai akhir. Loh, saya masih jadi anggota Pak sekarang, boleh kemudian ditulis 2023 sampai sekarang. Kalau masih ongoing organisasi profesinya. Lalu aktivitas dan jabatan dalam organisasi. Ya, mengikuti kegiatan, menyukseskan rencana kerja, menghadiri seminar, menghadiri rapat, dan seterusnya. Jabatannya apa? Ketua Bidang Pengkajian Teknologi dan Industri misalnya di BI Wilayah Lampung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan di sini dan seterusnya. Nah, itu 1.3 Bapak dan Ibu. Kita melanjut ke 1.4. Tanda penghargaan yang diterima atau pernah diterima. Nah, Bapak dan Ibu diisi dari tahun yang paling baru sekali lagi ya Bapak dan Ibu sekalian, tanda kehormatan yang sudah Bapak terima. Jangan yang akan Bapak dan Ibu, yang sudah diterima saja. Tinggal dituliskan saja di sini. Lalu uraian singkat tanda penghargaan, nama lembaga yang memberikan siapa, lalu lokasinya di mana. Ya, diisi saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi, jangan diisi yang belum atau ya. Baik, kita lanjutkan dengan 1.5, subbab 1.5. Sejatinya Ibu dan Bapak 1.5 dan 1.6 itu hampir sama. Hampir samanya di mana Pak Alex? Kalau 1.5 adalah diklat atau workshop di bidang keteknikan, lalu 1.6 workshop atau diklat di bidang manajemen atau selain keteknikan. Bapak dan Ibu sekalian, sering sekali di dalam melakukan pekerjaan kita atau praktek insinyuran, kita mengikuti diklat selama lebih dari 1 minggu, gitu ya. Tentu sangat mungkin diklatnya juga panjang, jamnya juga bisa lebih dari 100 jam. Lalu materinya juga bisa saja sebagian teknik atau teknis, sebagian manajemen. Sehingga untuk diklat yang sama pada bulan dan tahun yang sama, gitu ya, Bapak dan Ibu, kita bagi ya materinya yang teknis di 1.5, lalu yang terkait dengan manajemen di 1.6. Ya, gitu ya. Kalau 1.6 tadi manajemen misalnya SMK 3, ya, ya, manajemen keselamatan kerja, manajemen operasi, manajemen pembangunan, dan seterusnya.
Pokoknya yang terkait dengan manajemen, Bapak dan Ibu, kita klaim di 16 yang di bawahnya ini, lalu yang terkait dengan teknis, keteknikan, kita klaim di 15. Nah, ada nama diklatnya Bapak dan Ibu, penyelenggaranya siapa? Ya, Pak, saya mengikutinya lewat online. Ya, dituliskan saja siapa nama penyelenggaranya, lalu lokasinya di mana. Jadi lokasinya bisa saja disebut. Ya, sejauh ini PSPP Unila masih menerima atau masih mengakui keikutsertaan dalam diklat online, gitu. Tapi jangan menjadi kemudian semuanya online, Bapak dan Ibu ya. Tidak ada yang online. Jadi kegiatan kita hari ini, Bapak dan Ibu, workshop RPL bisa diklaim di 15 karena yang kami jelaskan ini dan nanti jelas ditambahkan penjelasannya oleh Bapak Ibu dosen juga sangat teknis sifatnya. Jadi bisa diklaim nanti kegiatan kita sekali lagi hari ini adalah di 15. Ya. Jadi workshop rekognisi pembelajaran lampau namanya, lalu penyelenggaranya adalah PSPPI, Fakultas Teknik Universitas Lampung, lalu lokasinya Bandar Lampung gitu, atau online juga bisa diisi garis miring Bandar Lampung. Jadi lengkap Bapak dan Ibu ya. Eh, Sering sekali juga teman-teman dosen pembimbing itu tidak lengkap lalu dikembalikan. Sebetulnya bisa diisi dengan lengkap karena sudah jelas ya nama penyelenggaranya siapa, ya nama diklatnya apa, siapa yang melaksanakan, lalu lokasinya di mana, gitu ya. Lalu bulan tahun, ya diisi saja, tidak usah diisi tanggal Bapak dan Ibu, diikuti saja petunjuknya sesuai dengan template seperti yang kita lihat ini Oktober 2022, ya tidak usah diberi tanggal. Lalu jumlah jam cukup diisi saja 8, 16, 150 gitu. Lalu eh, teman-teman kita yang diklat, ada ditlaksar ya, PNS, nah bisa diklaim di 16 ya, karena lebih banyak manajemen. Tuh, Pak, saya merasa ada juga Pak bidang keteknikannya. Ya, silakan nanti bagian yang itu diklaim di 15 gitu ya. Itu nanti jamnya tentu menyesuaikan ya Bapak dan Ibu ya, karena waktu itu bidang keteknikan Pak bulannya tentu sama gitu ya, bulan tahunnya nanti jumlah jamnya menyesuaikan dengan jam yang saat menyampaikan materi teknis. Lalu uraian singkat materi diklatnya Bapak dan Ibu. Kami menyarankan dituliskan saja seperti format ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tidak menggunakan strip, tidak menggunakan dot ya. Ini masih sering sekali kami temukan. Jadi ini supaya seragam ya. Sehingga Bapak dan Ibu nanti saat asistensi dengan dosen pembimbing juga lebih mudah, lebih cepat. Tidak usah menggunakan yang format yang lain tentang uraian ini, mengikuti ini saja. Baik Bapak dan Ibu, kami kira 15 dan 16 tadi penjelasannya kurang lebih sama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini template-nya, kami mencoba sedemikian mengikuti karena sejatinya nanti bagian-bagian yang kami jelaskan ini juga nanti yang Bapak dan Ibu klaim saat pengisian formulir aplikasi yang profesional. Hanya dengan sedikit modifikasi saja. Lanjut, lalu 17 ini adalah bagian terakhir di bab 1. Ini pembelajaran mandiri, itu ya, yang mengekspresikan bahwa Bapak dan Ibu adalah pembelajar sepanjang hayat. Sejatinya insinyur itu tidak pernah berhenti belajar. Pak, kan belajarnya hanya di kuliah, tidak juga. Jadi makanya diakomodasi pembelajaran mandiri gitu ya. Eh, kan kami juga dan Bu Trisa dan teman-teman Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga terus belajar karena apa? Selalu saja ada metode yang baru, selalu saja ada hal yang baru yang harus kita pelajari. Nah, karena Bapak dan Ibu materinya juga ini banyak ya tadi dari bab 1 sampai bab 7. Tentu juga tidak semua uh, bisa kita isi mengacu kepada pengalaman kita secara formal. Oleh sebab itu, kita isikan di sini hal-hal yang harus diisi di bab 1 sampai bab 7, namun belum sepenuhnya kita pernah lakukan secara formal gitu ya. Maka kita lakukan
pembelajaran secara mandiri. Bentuk kegiatannya apa? Nah, bisa bentuk kegiatan seperti ini, mempelajari artikel tentang X, waktu pelaksanaan dan lama pelaksanaan. Ya, 1 sampai 15 Mei itu adalah waktu pelaksanaan, 15 hari adalah lama pelaksanaan. Ya, jadi bisa saja nanti waktu pelaksanaannya eh, April 2025 dan lama pelaksanaannya misalnya 16 hari, 2 minggu. Jadi ada waktu pelaksanaan dan lama pelaksanaan, gitu ya. Judul kegiatan pembelajaran mandirinya Bapak sesuaikan saja. Dalam hal ini ditulis mengembangkan materi perkuliahan sistem instrumentasi. Lalu nama dan alamat instruktur. Pak, saya betul-betul belajar sendiri tanpa instruktur begitu ya. Silakan nanti dikosongkan. Jadi instruktur di sini adalah personal, bukan lembaga ya Bapak dan Ibu ya. Personal di mana kita melakukan komunikasi secara intens terkait dengan materi yang kita pelajari. Gitu. Jadi betul-betul ini tutor secara mandiri, begitu ya. Yang kita hubungi lewat email kah, lewat telepon, tidak masalah. Yang penting itu artinya instruktur. Jadi kalau belajar sepenuhnya mandiri bisa dikosongkan Bapak Ibu, tidak masalah. Lalu daftar bacaan sama seperti menulis daftar pustaka, begitu ya. Judulnya begitu ya. Lalu penulisnya siapa? Ya, kalau dia jurnal, lalu penerbitnya, lalu tahun. Ya, jadi sama seperti menulis daftar pustaka atau referensi Bapak dan Ibu di daftar bacaan. Saya kira eh, karena kita lulusan atau ke atas, jadi ini adalah hal yang biasa. Sampai di sini Bapak dan Ibu, bab 1 umum tadi dari 11 data pribadi sampai dengan 17 pembelajaran mandiri. Baik, kita ke bab 2. Nah, bab 2 ini Bapak dan Ibu ada beberapa subbab, kualifikasi kode etik insinyur Indonesia dan etika profesional. 21 referensi kode etik dan etika profesi. Kita menuliskan 2 sampai 4 nama. Tentu minta izin dulu Bapak dan Ibu ya. Idealnya atasan atau sejawat yang mengetahui rekam jejak kita, rekam jejak Bapak dan Ibu dari lulus S1 sampai dengan saat ini. Itu ya. Karena ini rekognisi pembelajaran lampau yang dinilai nanti di 31 dan seterusnya adalah praktek kensinuran yang kita laksanakan, yang kita sudah lakukan dari lulus S1 atau setelah lulus S1 sampai dengan saat ini. Alamat dan nomor telepon, kemudian hubungannya sebagai apa. Kami pernah menemukan masih ini nama begitu ya ditulis menteri gitu ya. Eh, Terlalu tinggi Bapak dan Ibu ya karena tentu meminta izin kepada menteri juga kan tidak mudah. Maksudnya izin untuk mencantumkan namanya gitu ya. Ya, tidak usah terlalu tinggi, atasan kita saja ya. Ini 21. Lalu kita ke 22 ya, 2 sampai 4 nama tadi Bapak dan Ibu ya. Eh, ini eh, pengertian pendapat dan pengalaman sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, pengertian tinggal kita menuliskan kode etik Indonesia, langsung di copy paste tidak apa-apa. Lalu pendapat yang kedua, pendapat Bapak Ibu tentang kode etik ini, ya sekitar 150 sampai 200 kata. Lalu yang ketiga ada 3 hal Bapak dan Ibu ya, tapi yang Bapak Ibu isi adalah pendapat. Lalu yang ketiga adalah pengalaman tentang etika profesi. Pengalaman ibu dan bapak saat melaksanakan praktek dan mengimplementasikan kode etik yang 6 ini. Gitu. Pasti berhadapan dengan keluhuran budi, keselamatan dan kesehatan kerja, lalu berbudi luhur menjunjung tinggi martabat dan daya gunaan profesi. Bapak Ibu pengalaman tentang ini 100 sampai 500, 200. Jadi sekali lagi ada
Tiga hal, pengertian Bapak dan Ibu tinggal tuliskan yang 1 sampai 6, lalu pendapat 100 sampai 150 sampai 200 kata. Demikian juga pengalaman mengimplementasikan kode etik ya. Lanjut, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu dosen pembimbing juga akan menjelaskan ini. Eh, eh, Begini Bapak dan Ibu, kami sudah sepakat dan ini sudah kami implementasikan beberapa angkatan terakhir dan ini menjadi pertanyaan juga berapa tebal sih Pak Alex dokumen ini nanti begitu ya? Pasti begitu karena kalau berkunjung ke SPPI pasti Bapak dan Ibu menemukan masih banyak yang tebal-tebal banget. Jadi eh, kami langsung sampaikan saja 50 sampai 75 ya, 50 sampai 75. Nah, 31 ini Bapak dan Ibu 31 adalah eh, praktek insinyuran yang mencakup 12 SKS ya, 12 SKS dari 24. Apa itu artinya? Praktek insinyuran eh, adalah 50% dari keseluruhan RPL karena dia sendiri sudah 12 SKS. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ini juga nanti penting sekali waktu mengisi file bahwa ini poinnya adalah paling besar. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kami minta untuk mengisi dan mengingat secara detail apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan setelah lulus S1 sampai dengan saat ini terkait dengan praktek insinyuran. Sekali lagi kami ingatkan supaya diisi dimulai dari tahun yang paling baru di eh, New West ya, yang paling baru sekali lagi. Rasanya juga masuk akal yang jadi mengingatnya lebih mudah ya, yang paling baru. Terus nanti kalau nanti Bu Trisha melihat nanti asistensi dilihat bagian terakhir nanti adalah tahun-tahun yang dekat dengan lulus S1 tahun berapa gitu. Jadi lulus satunya 1995 gitu ya, maka nomor terakhirnya 31 ini ya 95 atau 96 atau 97 ya. Tapi tidak kemudian jomplang. Terakhir jadi tahun 2012. Loh, lalu kemana setelah lulus S1 Bapak dan Ibu? Jadi nanti jadi sulit untuk menelusuri. Begitu. Baik, nomor periode. Sekali lagi, periode Bapak dan Ibu awal dan akhir. Begitu ya. Ini Pak, saya pekerjaan saya masih ongoing. Jadi bisa kemudian dituliskan April 2025 sampai sekarang, begitu ya. Untuk menjelaskan atau menuliskan periode yang masih sedang ongoing. Lalu instansi perusahaan, lokasi tempat tugas, nama proyeknya. Ini diisi Bapak dan Ibu ya. Oke, kalau kita lihat di sini nama instansinya kan PT Waskita Karya Palembang, proyek jalan tol Kayu Agung Palembang Betung, paket 4 seksi 2A gitu. Jadi ditulis lengkap. Nah, ada juga beberapa catatan Bapak dan Ibu tentang ini. Kami masih sering menemukan dan ini harus kami sampaikan dan ingatkan. Pak, saya sebagai PPK atau KPA begitu ya, kuasa pengguna anggaran atau PPK menangani 49 paket, Pak. Nah, tahun ini atau beberapa tahun yang lalu. Tidak, kami mau sampaikan tidak usah dituliskan yang 49 paket Bapak dan Ibu karena akan sangat panjang banget 49 paketnya. Bisa beberapa halaman sendiri. Jadi nanti dituliskan saja dalam kurung 49 paket. Jadi tidak usah ditulis satu-satu di sini nanti di kolom yang ketiga ini menjadi dia satu nomor bisa menjadi 8 halaman sendiri. Ya, dituliskan saja dalam kurung 49 paket. Lalu posisi tugas dan jabatannya sebagai apa? Ya. Lalu yang terakhir adalah uraian singkat tugas dan tanggung jawab profesional. Bapak tuliskan tugasnya apa,
sesuai dengan posisi itu tentu saja. Lalu tanggung jawabnya apa? Ya, jadi diikuti saja Bapak dan Ibu hormat ini. Jadi sekali lagi dimulai tahun paling baru, lalu nanti eh, diakhiri dengan tahun dekat-dekat dengan lulus S1. Baik kita ketiga dua sama dengan tiga satu, hanya sekarang ini eh, insinyur atau sarjana teknik di tengah masyarakat Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu dosen eh, yang ada di sini ada WD3 teknik dan Karyanto dan kawan-kawan itu tentu ini lebih lebih mudah karena ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terus bagaimana Pak kami yang jadi instansi yang non dosen? Ini juga bisa bisa juga apalagi beberapa tahun terakhir ini ada MBKM ya Bapak dan Ibu yang uh, jadi membimbing kerja praktek di tempat Bapak dan Ibu, kerja praktek mahasiswa tapi ya adalah juga bagian dari ini. Lalu juga ketika melakukan proyek tentu ada kegiatan-kegiatan fisik dalam konteks CSR, ya, corporate responsibility, corporate social responsibility, di mana Bapak dan Ibu membangun sesuatu yang sifatnya fisik di tengah proyek yang sedang Bapak tangani. Ya, ini sejatinya sangat sangat lazim dilakukan. Lalu kita isi juga nomor periode, jadi hampir sama dengan 31 Bapak dan Ibu, hanya sekarang insinyur mengabdi di tengah masyarakat. Lalu 33 Bapak dan Ibu bertindak sebagai pakar atau narasumber atau saksi ahli eh, ketika melaksanakan praktik insinyura. Jadi ini juga kami kira sangat biasa dan lazim kita lakukan. Ada nomor jenis kedudukan sebagai narasumber, sebagai pakar, saksi ahli dan sebagainya. Lalu waktu dan tempat sebagai pakar atau narasumber kita isi. Lalu nama lembaga pemberi tugas. Pak, tidak ada lagi atau saya cuma di disposisi Pak. Ya. Nanti surat tugasnya saja atau foto sebagai bukti bahwa sejatinya bukan saya Pak ini yang ditugaskan, hanya di disposisi saja menggantikan gitu ya. Di suratnya si X tapi saya yang berangkat. Nanti bisa Bapak dan Ibu buktikan dan tentu bisa diklaim dengan misalnya dengan bukti foto bahwa Bapak dan Ibu melaksanakan tugas itu walaupun di surat tugasnya sebetulnya bukan Bapak dan Ibu yang di disebutkan gitu ya. Baik, ini bab tiga Bapak dan Ibu ya, 31 sampai dengan 33. Lalu kita melanjut ke bab yang keempat. Nah, 41 dan 42 sejatinya kurang lebih sama dengan judul pengalaman mengajar Bapak dan Ibu. Ya, pengalaman mengajar bidang kejuruan dan juga manajemen. 41 adalah mengajar lalu mengembangkan. Jadi sejatinya kalau eh, Bapak dan Ibu melaksanakan 41 dan sudah sekaligus melaksanakan 42. Jadi 41-nya adalah kegiatan mengajarnya, 42-nya adalah mempersiapkan materi ajarnya, Bapak dan Ibu ya. Loh, saya nggak pernah mengajar Pak di depan kelas. Nah, misalnya gitu ya. Lalu Bapak dan Ibu bisa disubstitusi atau diganti dengan misalnya membimbing junior di kantor, ya masih calon pegawai, atau Bapak dan Ibu melakukan atau bertindak sebagai pengajar di in-house training di kantor Bapak dan Ibu. Itu ya. Jadi eh, itu makna mengajarkannya. Lalu bedanya apa Pak? Kalau di perguruan tinggi adalah SKS, begitu ya, jumlah jamnya. Kalau di tempat Bapak dan Ibu yang non perguruan tinggi tentu diganti dengan jam. Itu, itu ya Bapak dan Ibu. Lalu mata ajar dan uraian singkat yang disampaikan dituliskan di kolom yang kelima. Ya. Sama dengan periode Bapak dan Ibu tadi ya. Kalau di
perguruan tinggi bisa menggunakan terminologi genap atau semester, Bapak dan Ibu bisa menggunakan misalnya April sampai dengan Mei, gitu ya. April sampai dengan Mei. Jadi hanya di perguruan tinggi yang lagi menggunakan istilah semester. Kalau di tempat yang lain, di lokasi yang lain atau di instansi yang lain menggunakan terminologi bisa tanggal atau bulan begitu Pak Dhani. Kami kira sekali lagi 42 adalah materi yang Bapak dan Ibu persiapkan untuk 41. Ya. Lalu kita lanjut ke bab 5. Nah, ini publikasi. Ya, jadi insinyur sekarang dituntut untuk menyampaikan apa ya, apa capaiannya, apa yang sudah dilakukan dalam bentuk publikasi. Pak, saya belum ada publikasi. Ya, nanti seperti angkatan ke-13 Bapak dan Ibu, nanti tanggal 15 Mei sebelum wisuda dan pengukuhan kita akan melaksanakan Seminar Nasional Insinyur Profesional SNIP ke-8. Bu Trisha tadi sudah sampaikan di link yang sudah dibagikan sudah ada di sana template-nya SNIP. Bapak dan Ibu tinggal mengikuti saja, dipersiapkan nanti satu artikel yang belum pernah dipublikasikan. Bapak dan Ibu sekalian, 51 sampai 54 ini berkaitan sejatinya. Kalau 51 yang sudah dipublikasikan. Jadi kalau S2 dan S3 otomatis tesis dan disertasi bisa diklaim di sini. Ya, tapi kalau skripsi satu tidak bisa. Nah, namun demikian, walaupun sudah ada tesis dan disertasi yang bisa diklaim di 51, tetap saja harus mempersiapkan satu artikel kepada Ibu ya. Jadi kalau belum ada, tidak usah khawatir nanti eh, begitu SNIP-nya sudah disetujui oleh dosen pembimbing Bapak dan Ibu, otomatis nanti bisa diklaim di 51 dan 54. 51 dan 54. Jadi jangan khawatir nanti bagaimana kalau kosong. Gitu ya. Itu 51, lalu 52 adalah sebagai presenter Bapak dan Ibu. Ini sekali lagi bab 5 ini saling berkaitan. 51 sampai 54. Ini sebagai presenter Bapak dan Ibu. Agak ke atas sedikit, ke atas. Nah, eh, makalah atau tulisan yang disajikan dalam seminar atau lokakarya keinsinyuran. Jadi Bapak dan Ibu menyampaikan di forum keinsinyuran. Duh, saya belum pernah Pak. Nah, sekali lagi tadi kalau seminar tesis dan disertasi bisa diklaim di sini. Ya, nanti bisa konsultasi dengan dosen pembimbing bagaimana menyiasati ini Bapak dan Ibu ya. Ya, tentu kalau teman-teman dosen ini bisa dengan apa banyak kegiatan mengikuti seminar, tapi nanti komunikasi dengan dosen bisa mengatasi ini lalu diganti dengan apa. Tentu tadi kami sampaikan setelah presentasi ini nanti tentu bisa juga diklaim di sini. Baik, 53 sebagai peserta saja Bapak dan Ibu. Ya, kalau 52 sebagai pemakalah, 53 sebagai peserta. Oke. Sampai sekarang kami masih mengakui mengikuti webinar Bapak dan Ibu ya. Silakan nanti diklaim juga kalau mengikuti webinar. Makanya Bapak dan Ibu setelah ini kalau belum ada, tolong nanti juga diikuti webinar-webinar tentu lebih pas, lebih ajak gitu ya, yang berkaitan dengan bidang keilmuan Bapak dan Ibu. Jadi nomor, bulan, tahun, nama seminarnya apa, kemudian nama penyelenggara dan lokasinya di mana, ya, nama penyelenggaranya. Jadi ini nanti akan bisa kita telusuri juga. Lalu uraian singkat materi atau seminarnya apa? Kita isikan di kolom yang kelima. Baik, biasanya kami minta 52 dan 53 ini yang minimum 5. Ya, kalau 51 dan 54, satu cukup. Kalau hanya satu. Nah, baik, ke 54 tadi, kalau ini 54 inovasi Bapak dan Ibu. Ya, kalau paten tentu bisa terlalu tinggi. Ya, jadi inovasi artinya apa? Bapak dan Ibu ketika melakukan praktik kejujuran di tempat bekerja, gitu ya, lalu menemukan metode atau mengimplementasikan metode, ya bisa kemudian diklaim sebagai temuan atau inovasi. Jadi kami tidak menuntut yang terlalu tinggi.
Dan sekali lagi untuk tesis dan disertasi otomatis bisa diklaim di 54. Dan tadi SNP yang sudah di pembimbing eh, bisa juga nanti diklaim di 54 ini dan 51. Oke, judul nama karyanya apa? Begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian uraian singkat inovasi itu apa? Lalu di mana dipublikasikan? Ya, kalau ada linknya juga di di attach juga di sini. Baik, materi utama kira-kira itu Bapak dan Ibu. Lalu yang keenam bahasa yang dikuasai minimum tiga. Ya, bahasa daerah juga bisa diklaim Bapak dan Ibu ya. Lalu kita tuliskan kemampuan verbal apa? Aktif kah atau pasif? Lalu jenis tulisan yang mampu disusun. Ya, jangan kemudian sampai kosong begitu ya. Paling tidak kan laporan begitu ya. Laporan itu jangan sampai kosong. Lalu nilai TOEFL, IELTS atau sejenisnya apa? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, bagian terakhir adalah surat pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas adalah benar. Bersama ini saya lampirkan fotokopi dokumen pendukung. Bapak dan Ibu, nanti RPL adalah terpisah, lalu dokumen pendukung tadi dari bab satu, terus sampai yang bab 6 ini nanti dipilih soft copy. Jadi maksudnya apa Pak Alex? Ini kan bahasa yang dikuasai ada ya. Bahasa Inggris misalnya nanti sertifikat TOEFL-nya ya, dilampirkan. Kalau tadi pendidikan berarti kan ijazah dan prinsip nilainya Bapak Dedi. Jadi nanti dari bab satu terus sampai 17 ya lalu terakhir bab 6 ini sertifikat TOEFL atau sertifikat yang lain ya itu susunan nanti di lampiran yang sekali lagi dijilid soft copy secara terpisah. Baik, demikian Bapak dan Ibu penjelasan mudah-mudahan sih walaupun singkat tapi sudah mencakup seperti yang disampaikan Bu Trisha tadi. Eh, Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Trisha sebagai pembawa acara. Silakan Bu Trisha. Baik, terima kasih Bapak Alek yang sudah memberikan tips dan trik dan juga teknik penulisan dan apa saja yang Bapak Ibu harus tuliskan dan harus isi. Termasuk tadi ada periode, terus kemudian ada beberapa yang menjadi fokus utama. Dan kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwasannya setiap dokumen ataupun tabel yang ada di dokumen RPL itu wajib diisi dan tidak boleh kosong. Karena kan akan dikonversi dengan 6 mata kuliah yang ada di PSPPI. Baik Bapak dan Ibu, kita buka diskusi yang nantinya juga akan dijawab oleh seluruh dosen PSPPI yang hadir pada hari ini. Kami persilahkan Bapak dan Ibu, kita buka termin pertama terlebih dahulu dengan raise hand Bapak dan Ibu yang ada di Zoom meetingnya agar kami dapat melihat siapa saja Bapak dan Ibu yang akan bertanya. Dipersilakan untuk raise hand Bapak dan Ibu di Zoom meetingnya, raise hand agar dapat terlihat oleh panitia juga Bapak dan Ibu. Di reaknya di reak itu ada tulisan raise hand. Bapak dan Ibu silakan dipersilahkan untuk bertanya atau bisa langsung mengaktifkan audionya. Eh, Izin Bu Reza, Bu oke Trisa. Bapak, ya baik, dipersilakan Bapak Zulkarnain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Trisa. Yang kami hormati Pak Prof. Alek, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa PPI Unila. Ada beberapa yang perlu kami tanyakan Bapak terkait dengan apa yang sudah dijelaskan. Yang pertama, pada halaman pengesahan Bapak. Halaman pengesahan itu kan ada dekan fakultas. Itu teknik. Nah, kalau saya backgroundnya sarjana pertanian, gimana itu, Pak? Apakah saya tetap membuat dekan fakultas teknik atau dekan fakultas pertanian? Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, pada bab 2,
3.1 itu ada eh, referensi kode etik. Referensi kode etik itu apakah ada maksimal atau minimal nama, nama yang mereferensi kode etik dan etika profesi kita. Pertanyaan ketiga, Bapak, di sini dokumen untuk bab 3.1 kan itu ada 12 SKS, Pak ya. SKS. Nah, untuk case saya dari background sarjana pertanian, tapi saat ini saya bekerja di bidang teknik. Saya bekerja di PU. Apakah nanti eviden ataupun dokumen saya pada saat bekerja di PU ini juga dinilai, Bapak? Apa tidak apa tidak ternilaikan karena saya ke bidang pertanian. Yang ketiga, yang keempat, apakah dokumen itu harus ada, Bapak? Karena banyak sekali memang beberapa pengalaman yang sudah ada. Saya lulus tahun 1997, masih ingat dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini, tapi dokumen-dokumen itu tidak terarsipkan. Apakah itu harus ada dokumennya, Pak? Yang berikutnya, Pak, yang kelima, tentang bab 4, 4.2, seperti yang disampaikan Bapak tadi, membimbing junior salah satunya. Apakah cukup dengan evidennya cukup dengan foto saja, tidak perlu dengan surat keterangan? Karena jujur Bapak, di tahun 1997 sampai sekarang banyak sekali data-data itu sudah ataupun dokumen evidennya sudah tidak ada lagi. Apakah kalau tidak ada dokumen itu cukup dengan foto atau tetap kita kita cantumkan di RPL tapi tidak ada bukti? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ada 5 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Zulkarnain. Yang pertama adalah terkait dengan tanda tangan dekan fakultas teknik fakultas. Yang kedua adalah terkait dengan referensi pada bab 2.1. Terus kemudian dengan praktek keinsinyuran yang sarjana pertanian, kemudian bekerja sebagai teknik, dan selanjutnya untuk membimbing terkait dengan eviden, dan terakhir di dokumen APL-nya. Dipersilakan Bapak Alek untuk dapat memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Pak Zulkarnain tadi. Oke, terima kasih Bu Trisa. Nanti setelah saya nanti Bapak dan Ibu dosen yang lain menambahkan. Ya. Eh, Pertama, yang diisi tadi di lembar pengesahan itu dekan Fakultas Teknik Unila Bapak, dekan Bapak Fakdues, ya, Pak Helmi Triawan masih sekarang Bapak. Ya, nah, ini juga pertanyaan Pak Zulkarnain juga sama seperti juga kemungkinan ditanyakan oleh Ibu dan Bapak yang lain. Maksudnya dekan FT yang FT Unila, bukan dekan FT saat Bapak dan Ibu S1. Ya. Yang kedua, referensi 3 sampai 4 nama, Pak. Ya, tidak terlalu banyak juga, tapi jangan hanya satu juga ya. 3 sampai 4 nama sekali lagi. Lalu pertanyaan ketiga, 31, nah ini cukup menarik ini, dan lumayan banyak nanti akan seperti Pak Zulkarnain ini, sebetulnya S1-nya pertanian, tapi bekerja di PU ya Bapak ya. Ya, eh, kalau untuk 31 bisa diklaim pokoknya sesuai dengan pengalaman praktek kesenioran Bapak dari S1 sampai lulus S1 sampai saat ini bisa diklaim. Namun nanti ketika Bapak mengisi formulir aplikasi universitas profesional, nanti di sana ada pertanyaan mengenai BK Pak, bidang kejuruan. Ya, kalau Bapak tetap di pertanian, juga harus Bapak klaim nanti di pertanian. Namun kalau Bapak berasa strategi seniuran yang Bapak lakoni selama ini lebih dominan,
di eh, ke teknik sipilan juga tidak masalah Bapak nanti mengklaim di BK teknik sipil. Hubungannya apa? Karena nanti pada saat Bapak mengajukan istri profesional, nanti akan dilihat BK Bapak ya. Kalau di teknik sipil berarti nanti yang menguji Bapak adalah di BK sipil. Kalau mengklaim di pertanian nanti yang menguji adalah tentu yang ahli di bidang pertanian. Jadi itu pilihan Bapak. Tapi sejauh ini kalau di RPL Bapak bisa klaim overall ya setelah lulus. Lalu juga tadi terkait dengan dokumen, pertanyaan Bapak yang nomor 4 dan 5 kurang lebih sama, juga dari di 42 tadi Pak ya. Sejauh ini kami, makanya nanti ada dosen penguji ya Pak. Jadi yang diuji nanti tentu hal-hal yang sudah pernah Bapak lakukan. Oleh sebab itu, kami mau menegaskan kepada Bapak dan Ibu, bukan hanya Pak Zulkarnain, silakan saja diklaim sebanyak-banyaknya apa yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan dari lulus SMA sampai sekarang. Tidak masalah atau tidak apa boleh diklaim walaupun tidak ada bukti. Karena sekali lagi pembuktian nanti dari pembimbing dan penguji tidak mesti hanya melihat dokumen tapi juga bertanya. Makanya tadi Bapak dan Ibu ada 3 sampai 4 nama. Makanya juga kami menyarankan atasan Bapak dan Ibu ya yang tentu pernah berinteraksi. Makanya sekali lagi kami sebutkan tadi dan tekankan yang mengetahui rekam jejak. Di sana ada nomor telepon juga tadi. Jadi bila penting nanti penguji akan bertanya kepada yang Bapak Ibu tulis di 21 tadi, yang referensi ya. Pernahkah Pak Zulkarnain dulu bekerja dengan Bapak, dia mengklaim di sini tahun sekian sebagai project engineer atau project manager. Itu Bapak dan Ibu dan Pak Zulkarnain tadi ada gunanya 21. Jadi semuanya berkaitan. 42 juga sekali lagi foto cukup Pak sementara. Sekali lagi kalau pembuktian nanti dosen penguji pasti punya cara untuk apa melihat apakah Bapak dan Ibu pernah melakukan. Lagi tadi di bab 7 ya Pak Zulkarnain dan Bapak dan Ibu ada surat pernyataan bahwa apa yang saya tuliskan itu. Jadi silakan. Walaupun nanti ini sedikit melompat-lompat Bapak dan Ibu ya. Ketika kita mengisi formulir aplikasi sidang profesional, ya disarankan memang Bapak dan Ibu mengisi atau mengklaim yang ada bukti. Loh, bagaimana Pak kalau tidak ada bukti sekali lagi? Nanti kalau di Five bisa menggunakan surat pernyataan bahwa tahun sekian, tanggal sekian, sebagai ini saya pernah mengerjakan proyek ini di sini gitu, dengan tanda tangan bisa. Itu yang kemudian di attach sebagai bukti, boleh saja. Tapi jangan kemudian 70% yang menggunakan surat pernyataan dan hanya 30% gitu ya, yang ada bukti otentiknya, yang ada kontraknya, yang ada nama kita, yang menjelaskan bahwa kita pernah terlibat di proyek tertentu. Jadi barangkali kalau 10 sampai 20% masih bisa nanti Bu Dikri Dedespa bisa menjelaskan sebagai pengurus DP pusat barangkali lebih detail. Eh, Mudah-mudahan sudah terjawab. Saya kembalikan ke Bu Izin, Trisa dan silakan Bu izin, Trisa diundang Bapak Ibu dosen yang lain untuk memberikan izin, masukan. izin Pak Alek bisa tuh, Pak Alek, Bu Trisa, izin. Iya, Bapak, Nah, dipersilakan. Nah, meluruskan pertanyaan Bapak ya, mohon maaf. Yang pengesahan pada halaman pengesahan tadi bukan dekan pada saat saya S1, tapi maksud saya dekannya saat di profesi insinyur ini, dekan Fakultas Pertanian atau dekan Fakultas Teknik. Itu Pak. Bukannya waktu saya S1 bukan di profesi ini. Oh, dekan fakultas teknik saja Siap Bapak. Pak. Ya, makasih Pak. Iya Siap. Bapak. Ya, makasih Bu. baik, Bapak. Terkait dengan format Bapak dan Ibu yang ada di yang ada di dokumen RPL, termasuk dengan dokumen nama yang ada di halaman pengesahan, itu tidak perlu diganti Bapak dan Ibu yang untuk Ketua Program Studi dan juga Dekan Fakultas Teknik, karena itu sudah sesuai dengan format yang sudah ada, yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik dan juga PSPPI.
Gitu ya Bapak dan Ibu. Izin dipersilakan Bapak dan Ibu dosen yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan terkait dengan tadi evidence ya Bapak ya Bapak ya. Karena evidence ini juga apabila tidak ada Bapak boleh melampirkan em, dengan foto dan lainnya yang bisa nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing satu maupun dosen pembimbing dua. Eh, Baik, sambil menunggu para dosen juga untuk memberikan tambahan dari apa yang nanti akan disampaikan, kita kembali lagi nih di sini ada dua penanya. Eh, kita masuk dulu ke Ibu Devi Rasanti. Dipersilakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi, Bapak dan Ibu dosen. Izin Pak Alex, saya ingin menambahkan pertanyaan Pak ini tadi mengenai bab 2.1, yaitu referensi kode etik dan etika profesi. Itu kan kita mulai dari kita S1 ya Pak, dosen pembimbing S1, S2, dan atasan kerja. Nah, jika kita di sini juga diminta untuk menambahkan nomor kontak atau nomor telepon mereka gitu. Jika kita tidak ada lagi kontaknya itu bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah semua atasan kerja yang pernah bekerja sama dengan kita itu kita tambahkan di apa namanya di bab 2.1 ini gitu. Kolom bab 2.1 ini. Terima kasih, Pak. Untuk sementara itu dulu. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Ibu Devira terkait dengan bab 2.1 ya Ibu ya. Mungkin dapat dijawab dulu oleh Bapak Alek atau Bapak Ibu dosen yang lainnya atau sedikit saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Alek bahwasannya tadi di bab 2.1 itu kan ada referensi ya Ibu, itu maksimal adalah 4, jadi Ibu boleh mengisi mungkin rekan kerja pada saat sekarang bekerja atau rekan kerja atau atasan pada saat Ibu pada divisi sebelumnya gitu. Jadi hanya ada 4 yang boleh dituliskan dan terkait dengan nomor yang dapat dihubungi, Bapak dan Ibu wajib mengisi nomor yang dihubungi karena pada saat nantinya ujian profesi, mungkin saja nanti penguji bisa menelpon gitu dan memverifikasi apakah ibu atau bapak ini pernah bekerja di instansi X gitu atau di instansi eh, dinas PU gitu misalnya. Dan itu dikarenakan itu wajib diisi. Apabila tidak ada nomor telepon dan lain-lain, Bapak Ibu bisa mengganti referensinya dengan rekan sejawat ataupun atasan atau dosen pembimbing yang masih berkomunikasi dan seterusnya begitu. Pak dan Ibu. Begitu Ibu Devira, mungkin Bapak Baik, Alek dapat Mbak. menambahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sudah utuh kami kira penjelasannya, namun ada saja hal yang membuat agak geli juga ya Bapak dan Ibu. Masih kami temukan ini beberapa angkatan terakhir ini ada yang menuliskan tidak ada nomor telepon, tapi dalam kurung ALM begitu ya. Jangan ya Bapak dan Ibu. Ya. Kalau sudah almarhum nggak usah lagi ya. Eh, saya tidak tahu alasannya, tapi apalagi sudah lost contact. Jadi Bu Devi Rasanti, eh, kami juga tentu tidak punya waktu sangat panjang untuk mengklarifikasi satu-satu. Makanya yang tentu yang bisa dijangkau saja Bapak Nadi. Begitu Bu Trisa, mungkin lebih bagus ditampung dulu Bu Trisa. Mungkin ada juga pertanyaan sama karena lumayan banyak ini yang resen soalnya. Silakan Bu Baik, Trisa. baik, kita tampung terlebih dahulu sesuai dengan saran yang diberikan oleh Bapak Alek. Kita masuk ke selanjutnya yaitu Bapak Pengki. Dipersilakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya dan akan kami catat dan akan kami tampung terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu dosen. Saya sedikit bertanya mengenai 1.4. Ini apa penghargaan yang diterima.
Kalau tidak ada penghargaan, yang ada cuma misalnya lulus cum laude gitu, S2 dan S3 gitu. Itu apakah bisa dilampirkan atau kosong nanti pada saat selesai gitu. Itu aja sih Bu Baik, pertanyaannya. Terima baik. kasih. Terima kasih Bapak Pengkit terkait dengan penghargaan ya Bapak di bab 1.4. Baik, kita lanjut terlebih dahulu ke Bapak Angga Satriadi. Dipersilakan Bapak. Eh, Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Pak Alek. Jadi ada pertanyaan terkait dengan tabel 3.2, Bu. Yang pertama terkait praktik keinsinyuran kepada masyarakat. Nah, apakah boleh, Bu, kalau praktik keinsinyuran itu kepada perorangan, misalnya bukan kepada masyarakat luas tuh. Misalnya ada beberapa orang yang minta bantuan untuk misalnya mendesain rumah, membuat RAB, tapi perorangan, Bu, bukan masyarakat. Yang kedua, di tabel 5.4 terkait karya inovasi, itu apakah itu harus di bidang keinsinyuran atau boleh di bidang yang lain? Karena sebagai contoh waktu di Latsar PNS kemarin itu saya mengangkat terkait dengan software yang terkait bidang manajemen bukan keinsinyuran. Apakah boleh itu diklaim sebagai inovasi di tabel 5.4? Terus yang terakhir, Bu, yang ketiga terkait dengan artikel SNP, Bu. Tadi saya coba baca yang di-share di grup. Itu apakah artikel itu dibuat berdasarkan profesi kita yang terakhir, Bu? Karena saya saat ini bertugas di inspektorat, Bu. Tapi sebelumnya tujuh, sekitar 7 tahunan saya ada bertugas di kontraktor, Bu. Apakah mungkin artikel SNP ini lebih bagusnya dibuat sesuai dengan profesi terupdate saya atau mungkin boleh pengalaman yang lalu, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Angga. Ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Yanuar Evan, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Trisa atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat siang. Karena posisi kami di Indonesia Timur, Bu, mohon maaf. Baik Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Alek atas penjelasan yang diberikan. Saya rasa cukup jelas Pak. Hanya saja mungkin dua aja pertanyaan dari saya Pak. Yang pertama terkait dengan poin 4.1 atau bab 4.1 untuk yang poin mengajar pelajaran keinsinyuran dan atau manajemen. Nah ini mohon izin eh, apa namanya? Apakah kalau misalkan nih kami di instansi perhubungan sekiranya ini kan tidak menjadi dosen tetap ataupun di luar yang instansi BPSDM Bu ya, tapi hanya sekedar instansi UPT, Unit Pelaksana Teknis. Nah itu semisal misalkan kami dimintakan sebagai dosen pengganti karena ataupun dosen yang berada ataupun pengajar yang berada di wilayah. Jadi sifatnya tidak tetap Bu. Nah, apakah itu bisa dimasukkan di dalam poin 4.1 ini? Dan itu saya rasa kan sifatnya kan hanya hitungan jam mengajarnya. Hanya mungkin paling ya 1-2 jam lah paling tinggi. Dan juga mata pelajarannya itu semacam diklat yang sifatnya diklat short course, diklat singkat, yang hanya sekadar mungkin 3 hari ataupun sampai maksimal 5 hari. Nah, apakah bisa dimasukkan di situ, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan program profesi insinyur ini kalau di apa namanya di kami ini kan Kementerian Perhubungan, Bu, apakah bisa untuk dimasukkan semacam ini kan nanti gelarnya itu kan IR Bu, ya, IR dan Ya, ada ujungnya itu IPM dan ada IPU IPU. juga. Nah ini mohon penjelasan juga mungkin ini ya IPU dan IPM. Nah, ini mungkin di luar konteks ya, mohon maaf Bu. Nah mohon nanti dijelaskan apakah eh, gelar profesi ini bisa kami masukkan ke dalam semacam apa namanya gelar yang didapatkan sejenis profesi sarjana, S1, S2 ataupun diploma. Mungkin itu Bu, dua
pertanyaan saja dari kami. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yanuar. Kita tampung dulu. Terakhir tadi ada Bapak Selamat Suharyanto. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu dosen semua yang berbahagia dan teman-teman mahasiswa. Eh, saya akan bertanya, ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama terkait dengan beberapa waktu lalu sudah di-share untuk grup dosen pembimbing, gitu kan. Ada pembimbing satu dan pembimbing dua. Secara mekanisme kita mahasiswa ini melakukan pembimbingan itu kepada dosen pembimbing dua atau pembimbing satu dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini lebih pada usulan sih. Apakah dari dosen pembimbing satu dan dua ini akan dibuatkan grup juga untuk kita bisa dapat berkomunikasi aktif lagi, diskusi secara intens dalam satu grup untuk dalam satu bimbingan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi eh, secara gamblang sudah dijelaskan oleh Pak Alek terkait dengan pengisian RPL dan ada penjelasannya. Apakah RPL yang sudah ada penjelasannya tadi bisa di-share di kami juga untuk bisa kami pelajari lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja, Ibu Trisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tadi yang sudah kami catat, Bapak dan Ibu. Mohon izin. Yang pertama, mungkin Bapak, Ibu, dan dosen dapat kembali bergabung bersama dengan kita di sini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu mahasiswa. Dimulai dari Bapak tadi terkait dengan bab 1.4 penghargaan, di mana penghargaan hanya kumlot saja dan tidak ada lagi penghargaan apakah boleh kosong atau boleh satu saja atau ada lagi yang bisa diinputkan di dalam penghargaan. Mungkin kepada Bapak Alek terlebih dahulu dapat memberikan jawabannya. Oke, Bu Trisa, ini juga ada berkaitan dengan banyak juga dengan apa PI secara umum gitu ya. Mungkin eh, ke dosen yang lain dulu, saya mungkin Bu Despa juga ada di sini, Baik. Pak Sarkawi juga ada. Kemudian Bu Mardian, silakan Bu Trisa. Baik, mungkin Pak Sarwoy dapat menjawab pertanyaan dari Pak Pengki tadi, Pak, terkait dengan penghargaan, Pak. Apakah boleh kosong atau ada lagi yang bisa diinputkan selain kumlot pada saat S1 dan lain-lainnya? Karena tidak ada lagi nih eh, yang bisa diinputkan di dalam penghargaan. Oke, terima kasih Bu Trisa. Jadi yang Baik. berkaitan dengan penghargaan, kalau ya tidak hanya ini ya, eh, itu apa lulus dengan kumlot itu nggak cuman itu saja. Kita dalam berpraktek keinsinyuran, misalkan Bapak Ibu melaksanakan mengikuti apa ya, mendapatkan penghargaan atau dari pimpinan, dari atasan itu juga ini apa bahwa Bapak Ibu mempunyai prestasi yang baik di dalam melaksanakan pekerjaan itu kan berarti sudah menjadi ini ya poin di penghargaan itu ya. Jadi nggak harus ini berhubungan dengan akademik, tetapi ini bisa berhubungan dengan pekerjaan kita. Nah, itu yang harus di ini. Misalkan kita apa? Jadi di dalam kita mengklaim suatu kegiatan atau ya suatu ini ya, misalkan Bapak Ibu misalkan apa diundang untuk menjadi suatu pembicara di sini. Nah, ini kan bisa double claim nanti. Oh, Bapak Ibu misalkan ada poin misalkan menjadi narasumber. Nah, misalkan terus Bapak Ibu apa di dalam narasumber atau misalkan di dalam presentasi mendapatkan piagam penghargaan, oh, misalkan sebagai ini presenter terbaik di situ, itu juga bisa di ini double claim nanti sebagai narasumber, kemudian sebagai nanti di penghargaan itu juga
bisa kita klaim di situ. Jadi intinya apa? Bahwa penghargaan ini yang penting apa? Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan pendidikan kita, tetapi juga di dalam kita melaksanakan pekerjaan. Misalkan, oh kita sukses di dalam menjalankan kegiatan X misalkan. Tentunya nanti pimpinan akan mengapresiasi kita. Misalkan itu dalam surat keterangan, oh itu juga menjadi bisa dimasukkan ke dalam penghargaan di situ. Bapak Ibu misalkan yang dari teknik keteknikan membangun suatu tergabung di dalam kontraktor membangun suatu gedung, tentunya di situ juga nanti setelah selesai akan mendapatkan surat keterangan. Pernah bekerja di situ, pembangunannya sukses itu juga bisa dimasukkan. Jadi uh, di poin yang penghargaan 4.1 itu ya harus ada. Nah, jadi harus diisi nanti tentunya ini kalau misalkan terpaksa tidak ada nanti dengan arahan diskusi dengan pembimbing itu nanti bisa ini dimasukkan di situ. Nah, jadi mungkin kita pikir apa yang ada di pikiran kita itu pokoknya yang harus berhubungan dengan keteknikan dengan insinyur yang nggak harus seperti itu. Jadi kita nanti bisa berdiskusi dengan pembimbing. Nah ini nanti juga izin Bu Trisa menyangkut dengan yang pertanyaan yang lain tadi misalkan membuat software padahal ini dipakai untuk apa softwarenya itu untuk ekonomi. Nah tetapi membuat software itu kan berhubungan dengan keteknikan. Teknik. Nah, itu juga ini jadi ini harus kita masukkan di situ. Bahkan dulu kita itu ada salah satu peserta program profesi insinyur itu dari bank. Kan bank 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 ya BCA. BPD Lampung ya. Nah, itu Hmm. kan itu apa ya? Nggak nyambung dengan keinsinyuran, tetapi bahwa di salah satu apa proses bisnis yang ada di bank itu kan ada di situ misalkan sistem analisis. Nah, kemudian bagaimana pemrograman yang ada di situ. Nah, terakhir ini misalkan kita dengar Bank DKI itu bermasalah di dalam sistemnya. Nah, ini berarti ini kan bukan kerja orang ekonomi tapi orang teknik di situ. Jadi meskipun di situ kelihatannya perbankan tetapi di dalamnya ada keteknikan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Trisa. Baik Bapak, berarti langsung ya Pak ya tadi bisa dimasukkan di inovasi berarti ya Pak ya Ya, untuk bisa eh, diinovasi. yang bukan merupakan bagian keteknikan. Mungkin tadi satu lagi Pak terkait dengan tadi jika eh, kegiatan non formal atau pengabdian Oh kepada ya. masyarakatnya hanya ditujukan pada satu orang atau Nah, beberapa orang saja, apakah boleh diklaim di bab oke. 3.2? Jadi itu kan gini ya, Pak. Jadi kalau kita berpraktek keinsinyuran, itu kan kita bisa ke perorangan, bisa di perusahaan. Nah, nanti bisa dimasukkan ke mana? Nanti itu bisa dimasukkan ke poin misalkan 32, ya kan? Atau nanti ke poin 31. Nah, jadi misalkan kita membantu mendesain eh, gedung atau rumah. Nah, rumah orang itu misalkan rumah pribadi itu kan ya ini kan tetap ini kan butuh perencanaan di situ. Nah, ini kalau dia dibayar, kalau saudara dibayar, maka itu akan masuk ke poin 3.1. Dia praktek keinsinyuran. Tetapi kalau saudara tidak dibayar, jadi free, nah itu bisa masuk ke poin 3.2. Misalkan Bapak Ibu diminta untuk mendesain misalkan masjid. Nah, tentunya kan di sini ya apa sebagai pengabdian kita di situ ya free kita. Nah, itu berarti kita tidak bisa masuk ke poin 3.2. Misalkan saudara diminta untuk membangun rumah, nanti terus meskipun dibayar sedikit ya itu nanti akan masuk ke poin 3.1. Itu Bu Trisa tambahan dari saya.
Baik, berarti dapat diklaim ya Pak ya Ya, di dapat poin diklaim titik itu tiga ya. jika dia mengerjakan ataupun walaupun itu perorangan ataupun hanya untuk beberapa masyarakat saja. Ya. Baik, di pertanyaan selanjutnya mungkin nanti bisa dijawab oleh Profesor Kawi atau Prof. Alexander. Terkait dengan dari artikel SNP, apakah boleh harus berdasarkan profesi yang terakhir atau di pengalaman yang sudah ada gitu. Atau uh, harus berdasarkan dengan profesi yang ataupun instansi yang berada instansi terakhir yang ditempatkan gitu terkait dengan draft untuk artikel SNP ini. Jadi silakan mungkin Bapak Alek atau Bapak Sakoy yang akan menjawab terkait dengan bagaimana untuk merancang atau draft terkait dari artikel SNP ini. Oke, baik nanti ditambahkan Profesor Kowi, eh, Pak Pengki dan Pak Angga tadi sudah dijawab Pak Sarkowi ya, termasuk tadi eh, hargaan bisa tempat, kemudian tadi 32 Pak Angga soal praktek insinyuran pada lembaga non formal, perorangan bisa ya Pak, karena kalau perorangannya nanti 2, 3, 4 jadi masyarakat juga gitu. Sebetulnya masyarakat di sini juga keluarga mestinya gitu ya, tidak hanya perorangan. Jadi bisa Bapak. Lalu SNP tadi eh, dari Pangga sudah disampaikan sedikit oleh Pak Sarkowi tadi. Boleh ya Pak. Jadi pengalaman keinsinyuran apa saja yang sudah Bapak kerjakan bisa menjadi materi SNP gitu. Namun ada poinnya dan penting kami garis bawahi artikel yang Bapak tulis dan Ibu tulis itu belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ya. Kami beberapa kali menemukan jadi agak masalah di kemudian hari. Setelah dicek itu adalah artikel orang lain atau sudah pernah dipublikasikan. Karena sekarang zamannya IT ini sangat mudah untuk mendeteksi apakah sudah pernah dipublikasikan atau belum. Jadi ini juga untuk Bapak dan Ibu yang lain, sekali lagi tidak harus yang tahun 2024 atau 2025, boleh pokoknya based on praktek insinyuran yang sudah pernah dilakukan dari lulus S1 sampai saat ini. Silakan. 6 sampai 8 halaman dan diasosiasikan ke pembimbing. Setelah oke dari pembimbing disetujui, otomatis bisa diklaim di 51 dan 54. Lalu tadi dari Pak Yanuar 41 sebagai dosen pengganti dosen juga Pak. Silakan bisa diklaim begitu ya. Walaupun hanya Bapak menyampaikan materinya 2 atau 3 jam, namun begini Bapak dan Ibu sekalian, mempersiapkan materi untuk pengajaran juga masuk kepada periode. Betul Bapak dan Ibu di kelas atau di depan peserta hanya 1 sampai 2 jam. Tapi mempersiapkan itu butuh, it takes time juga, butuh beberapa hari. Jadi mempersiapkan materi diperhitungkan dalam periode Bapak dan Ibu ya. Jadi boleh diklaim. Sekaligus tadi dari Pak Yanuar yang jauh di Indonesia Timur soal IPP, IPM dan Ibu ya Pak ya. Insinyur profesional Pratama, Madya dan Utama. Ini based on point, Pak. Kalau itu nanti akan dijelaskan sebetulnya di workshop penelitian 5. Kalau IPP poinnya 600, kalau IPM poinnya 3000, lalu IPU seperti Pak Sarkowi sudah dapat IPU, itu poinnya minimum 6000 Bapak dan Ibu sekalian. Poin ini dari mana dapatnya? Itu nanti dari isian yang nanti akan dijelaskan di workshop yang ketiga. Uh, Kumpulan dari sebetulnya 3 aspek. Yang pertama adalah durasi, berapa panjang pengalaman Bapak dan Ibu, lalu tingkat kesulitan, tingkat kesulitan itu, sulit ini Pak Alex, bagaimana mengekspresikan tingkat kesulitan. Sejauh ini yang dilihat adalah Bapak dan Ibu nilai kontrak, lalu berapa banyak tenaga kerja yang terlibat atau involved. Itu yang tingkat kesulitan.
Lalu yang kedua adalah peran Bapak dan Ibu sebagai apa di sana. Jadi poinnya 1 sampai 5 Bapak dan Ibu. 1 sampai 5 berkaitan dengan durasi, pengalamannya berapa panjang. 1 sampai 5 juga berkaitan dengan tingkat kesulitan, gitu ya. Tadi nilai kontrak dan berapa banyak tenaga kerja yang terlibat. Dan lalu sebagai apa Bapak dan Ibu? Nanti di fight, nanti Bapak klaim semua ini. Bekerja di proyek ini dulu sebagai ini adalah posisi. Tadi durasinya tentu nanti dijumlahkan berapa banyak pengalaman Bapak dari dulu sampai saat ini. Lalu tadi kontraknya berapa ya sesuai dengan tanggung jawab yang Bapak dan Ibu jalankan. Jadi nilainya 1 sampai 5. Nanti kumpulan poin-poin ini nanti dijumlahkan Bapak dan Ibu. Ya, jadi sekali lagi kalau 600 adalah IPP, 3.000 adalah IPM, lalu lebih daripada 6.000 adalah ITU. Walaupun ini nanti akan kita jelaskan pada workshop berikutnya Pak Yanuar ya. Lalu Pak Slamet, apakah pembimbing 1 dan pembimbing 2 dulu? Silakan Bapak Ibu, umumnya di kita pembimbing 1 dulu, umumnya. Lalu apakah bisa dibuat grup? Silakan nanti konsultasi kepada pembimbing Bapak dan Ibu. Boleh, dan selama ini sudah berjalan. Ya, nanti grupnya Pak Sarkowi nanti bisa dibuat grup tersendiri sebagai pembimbing 1 saya Pak Sarkowi nanti sehingga komunikasinya lebih intens dan pertanyaan juga bisa dijawab sekaligus begitu ya. Itu tadi eh, dari Pak Slamet tadi. Lalu dari Pak Pengki tadi sudah, Pak Angga tadi sudah dijawab Pak Sarkowi soal inovasi. Eh, betul Pak. Eh, Software yang membuat Bapak juga, walaupun yang diimplementasikan di bidang lain, tetap bisa di lain sebagai apa eh, bagian dari praktek seniran dan bisa diklaim di 54. Nanti tadi terakhir dari Pak Selamat, RPL eh, asli plus penjelasan kita hari ini nanti akan di-share melalui grup. Kira-kira begitu Bu Trisha. Mudah-mudahan sudah menjawab semua yang disampaikan Pak Pengki, Pak Angga, Pak Yanwar, dan Pak Slamet tadi. Izin Bapak, ada satu lagi dari Pak Yanwar tadi, apakah gelar profesi ini dapat diinputkan nih mungkin di BKD, dan apakah setara dapat diinputkan sesuai seperti S1, S2 dan lain-lain gitu, gelar profesi dan juga gelar insinyur profesionalnya. Nah, ini Pak Sarkoy juga ya, ini sedang terus diperjuangkan karena kita Bapak dan Ibu punya namanya Forum Penyelenggara Program Profesi Insinyur, ada 49 perguruan tinggi. Sebagian BKD di tingkat kabupaten kota sudah, tapi sebagian belum. Ini sedang digodok oleh Forum Penyelenggara PSPPI, kemudian BKN, juga Kementerian Kemendikbudristek. Mudah-mudahan di tahun ini bisa tuntas ya Pak Sarkowi, sehingga ini tidak menjadi polemik terus ini ya, ke depan. Jadi kita berharap Bapak dan Ibu, kami juga sebagai penyelenggara berupaya semaksimal mungkin, dan Bu Despa juga ini juga sedang di Jakarta barangkali sampai hari ini, termasuk juga memperjuangkan ini supaya tidak sekali lagi menjadi polemik terus. Karena apa? Ini jelas-jelas adalah ya, dikeluarkan oleh perguruan tinggi begitu ya, harusnya tidak ada masalah untuk pengakuan. Begitu Bu Trisha penjelasan singkatnya. Baik, terima kasih Bapak Alek dan juga Bapak Sarkowi terkait dengan pertanyaan dari Pak Pengki, bahwasannya saya akan memberikan kesimpulan Bapak dan Ibu sebelum kita melanjutkan kembali ke diskusi selanjutnya terkait dengan pengisian seluruh tabel itu harus diisi Bapak dan Ibu, tidak boleh kosong, dan karena seluruh tabel itu akan dikonversi ke dalam mata kuliah. Jadi apapun pekerjaan Bapak dan Ibu yang berhubungan dengan keinsinyuran, Bapak Ibu boleh tulis. Apabila tidak ada evidence-nya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut pada saat asistensi. Terus terkait dengan penghargaan, boleh dalam bentuk kata tanda terima kasih Bapak dan Ibu, tidak
boleh dalam bentuk penghargaan atau tanda terima kasih yang diberikan oleh pimpinan dan lain-lain, mungkin SK jabatan dan lain-lain itu juga boleh masuk ke dalam penghargaan. Terus terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Sekroy dan Bapak Alek bahwasannya non formal itu boleh Bapak dan Ibu jika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, boleh perorangan atau per kelompok dan lainnya. Terkait dengan karya inovasi selama kita memberikan inovasi dan lain-lain itu boleh dituliskan uh, di bidang keinsinyuran ataupun di bidang non keinsinyuran atau bidang manajemen. Yang tadi dicontohkan adalah software itu juga termasuk di bidang keinsinyuran Bapak. Terus terkait dengan artikel SNAP itu diperbolehkan asal artikelnya belum pernah dipublish oleh jurnal manapun atau oleh seminar manapun atau belum dipublish pada majalah keinsinyuran manapun Bapak dan Ibu. Terkait dengan pertanyaan dari Bapak Yanuar Evan, bahwasannya tadi poin mengajar Bapak jika Bapak memberikan sebagai dosen tamu, dosen pengganti, ataupun dalam bentuk diklat sebagai trainer dan lain-lain itu bisa diklaim pada poin 4 dan titik 1 dan juga Bapak bisa mengklaim di 4.2 dalam hal mempersiapkan materi yang Bapak ajarkan pada saat menjadi dosen tamu atau dosen pengganti. Terus terkait dengan PSPPI, apakah gelar profesi ini dapat disematkan Bapak di nama pada saat nanti di instansi atau di BKD? Itu saat ini forum profesi, program profesi di Indonesia sedang menggodok bersama dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Kemenpan ya Bapak. Mudah-mudahan nanti sudah ada titik temunya dan juga di PSPPI juga sudah punya ketua deputi dari bidang profesi yaitu Ibu Dikri Despa. Mudah-mudahan nanti sudah ada jalan keluar atau titik terang dari gelar profesi ini gitu. Terkait dengan begitu juga dengan IPM dan IPU nanti akan ada workshop live yang juga membahas terkait lebih jauh terkait dengan apa sih sebenarnya insinyur profesional ini gitu. Apa bedanya dengan gelar profesi yang sedang Bapak dan Ibu tempuh pada saat ini. Terkait dengan grup Bapak dan Ibu dan mekanisme asistensi, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan langsung kepada para pembimbing, bisa dikomunikasikan apakah nanti akan pembimbing satu terlebih dahulu atau pembimbing dua atau secara paralel, pembimbing satu ataupun pembimbing dua. Biasanya Bapak dan Ibu jika sudah di pembimbing satu, maka pembimbing satu terlebih dahulu sampai dengan ACC baru nanti dilanjutkan dengan pembimbing dua. Begitu juga dengan sebaliknya Bapak dan Ibu. Jika pembimbing satu masih memiliki tugas ataupun tidak dapat melakukan asistensi pada saat itu, Bapak Ibu boleh beralih ke pembimbing dua. Terkait dengan grup, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan langsung apakah ke dosen pembimbing apakah akan dibuatkan grup atau tidak. Dan untuk RPL yang tadinya sudah kami berikan penjelasan sudah kami share di Zoom meeting Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mendownload dan juga mengisi absensi yang sudah kami berikan sebentar tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi barusan kami sudah meng-share terkait dengan link absensi dan juga form RPL yang sudah diberikan penjelasan. Begitu Bapak Ibu yang sudah bertanya, kami masih buka kesempatan ya Bapak Alek ya. Sekitar satu termin lagi ya Pak. Silakan Bu. Apabila ada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya terkait dengan dokumen RPL ini. Dan kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu, masa studinya hanya 1 semester, jadi dimulailah untuk menulis ataupun mengisi dokumen RPL-nya. Nanti pada saat asistensi Bapak dan Ibu sudah punya gambaran dan juga bisa menghitung apakah bisa harus lulus tepat waktu gitu karena waktunya cukup singkat dan saat ini sudah bulan April, kita terakhir di semester ini hanya sampai bulan Juli saja. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin masih ada pertanyaan eh, mungkin atau para dosen yang ingin memberikan tips dan trik ataupun saran kembali apakah
yang harus dipersiapkan pada saat dokumen RPL ini, menyelesaikan dokumen RPL ini. Jadi pada saat saya menjadi mahasiswa, saya juga disuruh untuk mengumpulkan Bapak dan Ibu apa saja pekerjaan keinsinyuran baru nanti dituliskan. Dan ada juga dosen yang menyampaikan silakan ditulis terlebih dahulu untuk evidennya nanti kita akan diskusikan gitu. Itu dipersilahkan. Jadi selama Bapak dan Ibu ingat apa pekerjaan keinsinyuran yang sudah dilakukan itu dituliskan saja berdasarkan dengan kolom-kolom atau tabel-tabel atau bab yang baik dari bab satu maupun sampai dengan bab 7 karena bab 1.1 itu sebenarnya sudah bisa diisi 1.1 1.2 itu sudah diisi karena itu berhubungan dengan pendidikan formal yang Bapak Ibu sudah lewati ya dan termasuk itu pendidikan formal S1. Dipersilakan, apakah masih ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kembali terkait dengan eh, masalah di dokumen atau penulisan dari dokumen RPL ini? Nggak ada Bapak dan Ibu. Eh, Dan kartu asistensi ini nanti Bapak dan Ibu juga harus menyampaikan kepada dosen pembimbing dan mungkin nanti kok terkait dengan komunikasi dengan dosen pembimbing itu bisa melalui email atau bisa melalui WA yang sudah dicantumkan di pengumumannya pada saat pengumuman eh, PA pembimbing 1 dan pembimbing 2. Mungkin di sini juga sudah bergabung nih Bapak Sri Waluyo. Mungkin ada sedikit Pak tips dan trik nih Pak kepada Bapak dan Ibu nih. Kadangkala pengalamannya sudah cukup banyak, terus kemudian dokumennya lupa gitu. Dan kadangkala lupa ini apakah ini pernah dikerjakan atau tidak gitu. Nah, mungkin dari Pak Sri Waluyo ada yang ingin menyampaikan gitu. Tadi juga ada Pak dari pertanian yang menyampaikan ini pekerjaannya sarjana pertanian ternyata pada saat bekerja malah jadi teknik gitu. Jadi Ya, gimana tuh Pak tips dan triknya? Mungkin nanti bisa untuk insinyur profesionalnya apakah BK-nya seperti apa gitu. ya baik. Terima kasih Bu Trisa. Jadi Pak Zulkarnain tadi sudah Iya. mengirimkan draft RPL-nya ke saya dan sudah saya kembalikan Mm. cepat ya. Jadi selama apa namanya kelas ini tadi saya coba juga koreksi baca. Jadi sudah satu kali. Jadi, Waduh, mantap ya. Silakan. eh ya eh model RPL ini kan rekognisi ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi pengalaman selama sekian tahun di PPI ini problem besar ya di teman-teman mahasiswa ini adalah mengingat-ingat, terutama yang sudah senior banget gitu ya. Pengalaman katakanlah lebih dari 10 tahun yang lalu gitu kan sering kali lupa. Nah, termasuk kawan-kawan yang eh, apa ya bekerjanya itu barangkali di birokrasi yang tidak terkait dengan tulis menulis. Ini seringkali cara mengungkapkan ya, pengalaman-pengalaman itu mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu eh, tugas pembimbing kan sebenarnya membimbing. Saya kira dimanfaatkan saja sebetulnya pernah punya pengalaman apa, kemudian kegiatannya apa, secara lisan nanti akan dibantu mengkonstruksinya di dalam bentuk tulisan. Sekali lagi, dokumen RPL ini dokumen ilmiah, sehingga tata cara penulisannya pun juga mengikuti tata cara ilmiah. Jadi eh, penekanannya di sini. Nah, yang biasa sudah, mohon maaf ini, tulisan-tulisan uh, proyek ya, yang tidak terlalu ilmiah begitu, itu seringkali perlu penyesuaian di dalam penulisan-penulisan ke model ilmiah. Nah, ini uh, triknya sebetulnya hanya komunikasi, Mbak Putrisa. Jadi Bapak Ibu komunikasi saja, manfaatkan tugasnya pembimbing untuk membimbing. Manfaatkan sebaik-baiknya, hanya saja Bapak Ibu tadi Bu Trisa sudah membatasi bulan Juli. Nah, tentu kita semuanya juga dalam aktivitas kesibukan pekerjaan masing-masing, demikian pun dosen.
maka yang paling penting adalah komunikasi. Saya meyakini karena sudah ditugaskan oleh Pak Ketua Prodi untuk membimbing Bapak Ibu, pasti di tengah-tengah kesibukan pasti akan diluangkan waktu untuk membimbing Bapak Ibu semuanya, sehingga target waktu yang diberikan itu insya Allah bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian target prodi ya harus 100% keluar masuk, 100% keluar, kira-kira demikian. Jadi uh, ya komunikasi aja Bapak Ibu. Saya kira kalau melihat Bapak Ibu dosen PP itu kan orangnya penuh senyum. Jadi insya Allah lah beliau siap melayani Bapak Ibu semuanya. Demikian Bu Trisha, terima kasih. Triknya itu saja. Baik, baik, terima kasih Bapak Waluyo. Berarti salah satu triknya adalah Bapak Ibu harus berkomunikasi dengan para dosen pembimbing ya Bapak dan Ibu. Jadi mulailah untuk menyapa dan lain-lain apabila misalnya nanti apa pada saat mengisi bingung dengan apa yang harus diisi, jadi Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan para dosen pembimbing yang sudah diberikan kontak WA-nya. Jadi kami sebagai dosen juga akan menerima Bapak dan Ibu apabila Bapak Ibu terhenti gara-gara ada beberapa yang misalnya dokumennya sudah hilang atau dokumennya ada tapi bingung untuk menuliskannya seperti apa gitu. Eh, Kami izin dulu, apakah masih ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terakhir sebelum kita tutup dan ditutup oleh Bapak Alek? Silakan. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu, kita tutup kegiatan materi pada hari ini. Terima kasih tadi kepada para dosen, Bapak Amlek, Bapak Sarpowi, dan juga Bapak Sriwaluyo yang sudah memberikan insight ya Bapak dan Ibu bagaimana mengisi, terus kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, terus kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh diisi, terus kemudian yang harus dilengkapi sebagai salah satu syarat Bapak dan Ibu lulus sebagai insinyur di PSPP ini. Dan kita masuk ke acara terakhir, yaitunya closing statement yang akan disampaikan oleh Ketua PSPPI dan sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Alexander Purba, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Trisya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Pak Sarpowi, Pak Sriwaluyo, dan Bapak dosen PSPP yang lain. Sudah panjang lebar tadi disampaikan Bu Trisya. Jadi poinnya menekankan kembali yang disampaikan Pak Sriwaluyo adalah komunikasi. Karena apa? Bapak dan Ibu pengalamannya sudah lengkap. Ya, lalu silakan dikomunikasikan secara lisan. Kalau belum bisa secara tulisan, begitu ya, untuk dibimbing oleh para Bapak Ibu dosen. Jadi bisa saja Pak Sarkowi, Bapak dan Ibu ketemunya tidak selalu di PSPP ya, bisa di teknik geofisika. Pak Sarkowi bisa di teknik pertanian atau di gedung pasca. Silakan komunikasi secara intens. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada kesulitan komunikasi bisa langsung melapor ke kami ya, ke admin atau ke Kaprodi, menjembatani. Ya, mungkin ada miss atau yang lain sehingga masalahnya langsung bisa kita telusuri Bapak dan Ibu. Karena waktu kita sangat singkat. Eh, Semoga dengan penjelasan Bapak Ibu dosen tadi dan tambahan-tambahan tips tadi dan trik untuk menyelesaikan studi boleh kita aplikasikan dan implementasikan, dan Bapak Ibu yang 59 orang di angkatan ke-14 ini bisa selesai tepat waktu di akhir Juli 2025 yang akan datang. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya sudah bergabung di Zoom. Setengah dari pembelajaran di PSPP sudah selesai Bapak dan Ibu. Workshop R5 akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Kami akan umumkan melalui grup. Lalu setelah itu nanti sudah selesai workshop 5, besoknya Bapak dan Ibu sudah bisa mengajukan ujian akhir profesi. Begitu. Gongsnya adalah workshop pengisian formulir aplikasi insinyur profesional. Itu artinya apa? Ketika pengumuman workshop 5 kan disampaikan lewat grup, Bapak dan Ibu idealnya sudah selesai asistensi, sudah ACC untuk ujian.
ya. Jadi kalau kita lakukan pada hari ini misalnya workshop pengisian five, Senin minggu depan tanggal 29 misalnya, April Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan ujian profesi. Demikian timeline-nya, jadi sangat singkat. Nah, Pak Gede Boy Darmawan ini sudah manggut-manggut. Kami yakin juga sudah mulai dikerjakan. Silakan Bapak dan Ibu eh, yang lain juga tetap semangat sehingga kita masuk 49, keluar juga 49. Semangat ya Bapak dan Ibu sekalian. Dengan demikian kita mengakhiri workshop rekognisi pembelajaran lampau. Kiranya Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua sehingga kita diberikan kekuatan, ketabahan, dan semangat untuk menyelesaikan program ini tepat waktu. Demikian closing statement kami, Bu Trisha dan Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu mahasiswa yang kami banggakan. Silakan Bu Trisha. Baik, terima kasih Bapak Alek yang sudah memberikan closing statement pada hari ini. Dengan berakhirnya closing statement yang disampaikan oleh Ketua PSPP tadi, menandakan kegiatan workshop rekognisi pembelajaran lampau pada hari ini, Sabtu 26 April tahun 2024 telah berakhir. Kami atas nama panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.